Ngeri, inilah Hwasong 15, rudal andalan Kim Jong-un yang akan hancurkan Israel. Berbicara tentang Korea Utara memang selalu menarik, walau negara ini terhitung kecil baik dari segi luas wilayah atau jumlah penduduk, namun tetap diperhitungkan dalam kancah kekuatan militer dunia. Pimpinan Korea Utara Kim Jong-un sadar betul bahwa kekuatan militer merupakan salah satu cara paling efektif agar sebuah negara disegani. Hingga saat ini tak ada senjata paling ditakuti selain rudal balistik antar benua yang bisa membawa hulu ledak nuklir. Oleh karena itu, rezim Korea Utara berusaha mati-matian meningkatkan teknologi rudalnya. Pada November 2017, Korea Utara merilis rudal Hwasong 15 yang diklaim bisa mencapai Washington, London, dan juga Israel. Hwasong 15 merupakan pengembangan dari rudal Hwasong 14 yang sebelumnya hanya bisa mencapai ketinggian 3.000 km dan menjangkau jarak 9.500 km. Setelah ditingkatkan daya dan mesinnya, Hwasong 15 bisa mencapai ketinggian 4.475 km dan jangkauannya beranjak dari 9.500 km menjadi 13.000 km. Ini bukan jarak main-main sebab artinya Hwasong 15 bisa mencapai wilayah manapun di Amerika Serikat. Rudal ini diuji cobakan pada 29 November 2017 dari pinggiran kota Pyongyang meluncur ke perairan terbuka di Laut Timur Korea. Sistem persenjataan ICBM jenis Hwasong 15 merupakan sebuah roket balistik antar benua yang ujungnya memiliki hulu ledak berat super besar yang mampu menyerang seluruh daratan utama dari Amerika Serikat dan juga Israel. Demikian pernyataan resmi Korea Utara melalui kantor berita Korean Central News Agency. Meski begitu, beberapa pihak masih meragukan kemampuan rudal ini, terutama saat sudah dipasangi hulu ledak nuklir, terutama Amerika Serikat yang meragukannya. Salah satu yang dikhawatirkan Amerika dan juga Israel, yakni Korea Utara sepertinya juga mengembangkan teknologi agar rudalnya tidak mudah terdeteksi saat mengudara. Saat malam ada beberapa fase dari peluncuran hulu ledak yang tidak memancarkan sinar matahari, jadi lebih sulit untuk disasar. Walau demikian, bukan berarti rudal menjadi tidak bisa ditangkal sama sekali, namun peluncuran di kegelapan akan sedikit meningkatkan kemampuan untuk menghindar dari sistem pertahanan rudal itu sendiri. Bahkan diberitakan, sistem pertahanan Iron Dome Israel juga tidak mampu menangkal rudal Kim Jong-un. Iran dan Korea Utara bantu Suriah bangun reaktor nuklir, musuh ketakutan. Seorang mantan anggota parlemen Suriah dan anggota oposisi Suriah saat ini mengatakan jika Iran dan Korea Utara membantu rezim Suriah membangun reaktor nuklir. Tuduhan itu diungkap dalam laporan surat kabar Arab Saudi OKAS dilansir Memo pada Kamis kemarin. Muhammad Barmo merupakan bagian dari oposisi Suriah di utara negara itu. Dia mengatakan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad sedang mengerjakan proyek untuk membangun reaktor nuklir di dataran Al-Gab di barat laut Suriah. Dengan bantuan dari sekutunya Iran dan Korea Utara, tuduhan Barmo adalah yang terbaru dari banyak lainnya di tahun-tahun sebelumnya yang juga menuduh Teheran dan juga Pyongyang berusaha membantu Damaskus mengembangkan kemampuan nuklir. Pada tahun 2018, portal berita berbahasa Arab yang berbasis di London Al-Quds Al-Arabi mengutip sumber lain di oposisi Suriah yang mengatakan pemerintah Suriah sedang membangun reaktor nuklir di dekat Al-Qushair dengan dekat perbatasan Lebanon. Batang uranium dilaporkan dipindahkan ke fasilitas bawah tanah di daerah tersebut
3 tahun sebelumnya, surat kabar Jerman Der Spiegel juga melaporkan Badan Intelijen Barat telah menemukan rezim Suriah menyimpan 8.000 batang bahan bakar nuklir di fasilitas bawah tanah rahasia yang terhubung dengan Danau Zaita di dekatnya melalui sumur yang dalam. Menurut laporan itu, praktik semacam itu tidak diperlukan untuk gudang senjata umum, tetapi sangat sesuai dengan persyaratan untuk fasilitas nuklir. Laporan tersebut menyebut fasilitas itu kemungkinan digunakan sebagai lokasi dan metode untuk menyelamatkan program senjata nuklir yang sedang dikerjakan di reaktor Al-Kibar di Provinsi Timur Deir ez-Zor. Reaktor itu yang dibangun oleh Korea Utara dihancurkan oleh serangan Israel untuk mengakhiri propaganda ataupun program pada tahun 2007 lalu. Kembali lebih awal ke tahun 2013, Institut Sains dan Keamanan Internasional yang berbasis di Washington menyatakan dalam laporan bahwa Suriah diyakini sebagai aktif menyembunyikan aset yang terkait dengan upaya reaktor nuklirnya yang tidak diumumkan di masa lalu, merujuk pada stok besar logam uranium alam. Laporan lainnya pada 2018 menambahkan fasilitas yang dilaporkan berada di Al-Qushair tidak memiliki pagar keamanan yang mirip dengan kasus reaktor nuklir Al-Kibar yang hancur. Klaim Barmo bahwa rezim Suriah sedang mengembangkan reaktor nuklir dengan bantuan Korea Utara dan Iran muncul di tengah pembicaraan yang sedang berlangsung mengenai penyelamatan kesepakatan nuklir Iran di ibu kota Austria, Wida. Jika Damaskus, Pyongyang, dan Teheran memang membangun reaktor dan bekerja sama dalam program nuklir Suriah yang dihidupkan kembali, akan muncul spekulasi baru tentang langkah apa yang berpotensi diambil Israel untuk mencoba lagi menghilangkan peluang kemampuan nuklir Assad, terutama dalam upaya mencegah ketiga negara memiliki senjata tersebut. Awalnya Korea Utara dijuluki negara biang kerok. Ternyata Korea Utara membela Palestina hingga membenci Israel dan saling bermusuhan. Kim Jong-un siap kirim rudal. Israel dan Korea Utara adalah dua negara yang sering dijuluki oleh masyarakat dunia sebagai negara yang sering membuat keonaran dengan negara tetangga. Akibat hal tersebut, banyak negara yang tidak menyukai bahkan sampai bermusuhan dengan kedua negara tersebut. Meskipun sama-sama tidak disukai oleh banyak negara, ternyata Israel dan Korea Utara juga saling bermusuhan dan membenci satu sama lain. Korea Utara sampai saat ini diketahui sebagai satu-satunya negara, bukan mayoritas Muslim, yang tidak mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat. Negara pimpinan Kim Jong-un tersebut bahkan menjuluki Israel sebagai negara satelit imperialis. Korea Utara diketahui mengakui kedaulatan negara Palestina atas seluruh wilayah yang diduduki oleh Israel, kecuali wilayah pendudukan dataran tinggi Golan yang secara internasional diakui sebagai bagian dari Suriah.